Jadi menurut saya yang buat sulit itu ya itu karena ada akun-akun gosip juga yang buat narasi-narasi semuanya menjadi keruh gitu kan. Itu sih. Banyak juga kan dari teman-temannya juga ya yang selingkungan lah, se-circle gitu yang ikut mendukung dia untuk maaf ya nggak usah nerima lu. Nah itu gimana tuh? Nggak hanya media sosial ya, tapi pribadi individu juga ada gitu. Iya. Makanya kan itu kan yang sangat disayangkan ya, apalagi public figure kebanyakan kayak gitu kan, tanpa ada mau proses tabayun terlebih dahulu. Ya kan, katanya lebih mengerti agama daripada saya, lebih mengerti, lebih baik, jauh lebih baik. Ya harusnya kalau lebih baik utamakan yang namanya tabayun. Makanya saya juga mengundang gitu kan buat orang-orang yang memang ingin duduk, ingin berdiskusi langsung gitu supaya bisa mengetahui dari perspektif lain, tidak mentah-mentah dari satu perspektif saja. Itu saya sangat-sangat open gitu kan supaya bisa mengetahui gitu kan apa yang sebenarnya terjadi. Andai emosi lu memuncak, nggak ada yang bisa dibicarain tabayun, tetap ingin ngompor-ngomporin, apa langkah lu? Tetap ingin ngajak tabayun atau mungkin ada kepikiran sejenak untuk jalur hukum kah gitu? Iya. Kalau misalnya udah kita ingetin ternyata memang kelewatan, nggak bisa berhenti juga, pastinya kita akan menempuh jalur hukum. San, di tengah seperti ini kan yang support Mama lebih banyak lah. Tapi masih ada gak sih yang kamu rasa baik itu kehadiran, ucapan doa atau apa yang support kamu gitu loh? Masih ada gak sih support itu? Alhamdulillah sih mayoritas sekarang yang ngirim pesan melalui sosial media, Instagram, banyak juga yang support gitu. Cuman kebanyakan dari mereka juga mengakui mereka nggak mau terlalu terbuka gitu. Mereka tidak mau terlalu open sehingga dilihat di publik dan mereka jadi bulan-bulanan netizen juga yang lain gitu. Insanul, ini kan udah terjadi, Mawa artinya mantap untuk mengajukan Bahan Srip. Lu merasa menyesal nggak sih dari awal nggak langsung mendekati Mawa itu untuk artinya meluluhkan hatinya sebagai lu kan orang yang 7 tahun hidup bersama, nih kan tahu nih kelemahannya Mawa di mana, ketika dia marah lu harus ngapain terus dia jadi baik lagi. Menyesal nggak lu pada saat pertama nggak langsung mendekati Mawa atau sebentar? Ya sebenarnya ada rasa sesal juga, tapi memang pada saat itu kondisinya juga sulit ya memungkinkan untuk melakukan hal itu karena memang pada saat itu aku drop gitu kan, sempat masuk rumah sakit juga, sempat kelingan juga mikirin bisnis dan mitra-mitra yang lainnya semuanya. Kemudian ya tekanan psikis juga, banyak tekanan psikis, mental ya kan. Jadi emang banyak banget, luar biasa pressure-nya. Jadi mungkin pada saat itu bukan nggak mau langsung gitu kan, cuman saya melihat mana dulu nih resiko-resiko yang paling besar dan lebih mudah untuk diselesaikan terlebih dahulu. Dan mungkin dampak yang lo rasakan saat ini seperti apa? Dampak yang terbesar yang mungkin yang notabene yang kenain lo banget. Ini ya mungkin lebih ke tekanan psikis sih Mas ya, tekanan psikis, kemudian ya pastinya bisnis dan ya pastinya kan kalau kita mau mulai sesuatu semuanya butuh trust gitu kan, walaupun sebenarnya nggak ada korelasinya dengan bisnis. Dan itu bikin lo sulit istirahat tampaknya? Justru karena jadi ya sih keseringan istirahat jadi nggak istirahat gitu. Insanul, tapi secara pribadi lu berat ketika harus berpisah dan tidak hidup serumah lagi dengan Mawa. Berat nggak secara pribadi? Berat sih secara pribadi. Apa yang membuat lu berat? Artinya nggak hidup sama Mawa lagi nih, ditinggalkan Mawa apa? Ya kan balik lagi dari dulu sebenarnya kita tuh kan apapun semuanya yang udah kita lewati ya sudah senang bareng-bareng. Kemudian ke depan juga kita punya mimpi-mimpi yang belum kita realisasikan. Adapun ya saya mengambil langkah untuk sampai di titik yang kemarin ya, mengambil langkah buat menghadirkan orang lain itu sebenarnya bukan untuk ninggalin Mawa gitu, bukan untuk ninggalin Mawa. Justru awalnya tadi memang untuk bagaimana supaya bisa mengangkat derajat Mawa juga, mengangkat derajat keluarga juga, bukan untuk tinggalin, bukan untuk jatuhin gitu kan. Makanya ini udah di luar daripada apa yang sudah direncanakan. San,
yang kena dampak di sini kan pasti kamu kena dampak bisnis, psikis segala macamnya. Tapi kalau kita lihat juga kan di sini Ina juga kena dampak yang sangat luar biasa. Menanggapi dan menyikapi hal ini seperti apa San? Dan seperti apa sih Ina juga mencoba berdamai dengan keadaan ini gitu San? Ya pastinya itu jadi sesuatu yang sangat saya pertimbangkan juga kan gitu, karena memang dari semua pihak di sini mengalami dampak ya, merasakan dampaknya juga gitu kan. Jadi ya kalau dari saya makanya berupaya bagaimana caranya supaya dia bisa damai, supaya bisa seperti sedia kala, supaya bisa kembali normal gitu kan. Itu ya upaya-upaya yang coba saya lakukan. Oke, Insanul, tapi lu pernah nggak mencoba untuk mendekati orang tuanya mungkin, karena kan bagaimanapun juga orang tua kadang didengar oleh Mawa, atau justru lu sulit untuk mendekati orang tuanya atau seperti apa? Ya saya mencoba gitu kan, kayak berusaha supaya bisa ngobrol, supaya bisa ketemu gitu. Cuman memang ini kan karena sedang dalam proses hukum gitu kan, kemudian ya udah carut marut gitu kan. Saya kemarin juga berpikir untuk ketemu, tapi sebenarnya menurut saya ini kan karena urusannya rumah tangga pribadi, sebenarnya akan lebih baiknya sebenarnya nggak melibatkan orang tua terlebih dahulu gitu. Harapannya sebenarnya bisa ketemu empat mata dulu, setelah ketemu empat mata ya pasti saya akan menghadapi. Oke bro, satu lagi deh dari gua. Selain orang-orang jauh yang mendukung lu, orang-orang terdekat ada gak sih? Mungkin dalam usaha lu untuk damai ya. Mungkin langsung dari Inara mendukung seperti apa? Ada gak? Ya kalau untuk saat ini ya kemarin kan sempat memang ricuh ya, sempat saling berbalas lah semuanya ya, saling berbalas. Tapi memang di sini butuh kedewasaan, butuh nurunin ego ya dari semua pihak. Makanya sudah kami jelaskan kemarin bahwasanya ya buat orang-orang yang masih bisa dengerin ya, keluarga, pihak Nara juga gitu kan, sehingga dari mereka juga saat ini mendukung karena mau bagaimanapun dari awal ini urusan saya sama gitu. Apa yang lu rasain saat mereka nih orang-orang yang lu sayangin perang di medsos? Saling sindir gitu. Pusing sih, nggak bisa diungkapin sih, emang ya paling aku cuma bisa ngingetin sih, udah jangan Keduanya lu ingetin? ya, keduanya aja ingetin sih. Apa Dari semua pihak lah, dari semua pihak, karena dari teman-teman juga ada yang mencoba memprovokasi juga gitu kan, dari pihak aku juga ada yang mencoba memprovokasi, sehingga aku juga coba pelan-pelan memberitahu kepada orang-orang ya sesuai dengan prinsip yang aku pegang, kayak aku pengen damai, aku pengen ini untuk kembali gitu. Jadi aku berharap jangan ada dulu yang memprovokasi lah ya, kayak contohnya tadi kan ada dari Bang Teju sebagai lawyernya kita udah kita remind juga gitu kan, dari pihak-pihak aku juga aku remind, begitu juga dari orang-orang yang ada di sekitar Mawa ya kan. Kalau bisa janganlah menjadi orang-orang yang justru menghasut gitu. Apa respon kedua orang yang lu sayang ini saat lu kasih lu berikan pengertian? Mereka menerima atau Ya karena kondisinya memang sulit, jadi ya pasti ada aja bertolak belakang dan lain-lain. Tapi ya menurut aku di sini kalau kita nggak mau nurunin itu nggak akan pernah bisa selesai. Oke, terakhir Bang Tommy. Bang Tommy, ini kan harusnya sudah gugat cerai nih. Nanti kan bersidang nih. Tapi Insanul pengen mempertahankan rumah tangganya. Nah, apa mungkin dari Abang sebagai kuasa hukum langkahnya nih untuk mempertahankan agar mungkin gugatannya ditolak atau justru tidak jadi bercerai, apa mungkin? Jadi kalau kita lihat kan yang namanya gugatan perceraian itu kan dari hasil yang mengajukan gugatan itu kan pasti ada alasan dan sebabnya, ya kan, semua tuh ada dasarnya kan. Nah nanti tentunya di dalam sebelum proses sidang tentu ada juga yang namanya pertemuan mediasi dulu. Mediasi ini juga nanti dihadirkan para pihak. Nah para pihak itu nanti kalau hadir tentunya akan dipertemukan. Nah lewat dari itu kalau memang tidak ada kesepakatan mediasi,
ya nanti ada hakimnya nih, hakim mediasi yang melihat keadaan pertikaian kedua belah pihak ya, tentunya tergugat dan penggugat ya. Nah dua orang ini nanti dipanggil, duduk bareng, terus nanti mereka para pihak berdua melakukan satu pembicaraan yang artinya itu yang memang lebih kelihatan seperti apa nanti naturalnya kan itu. Nah kalau memang benar-benar dari pihaknya Mawa memang benar mau berpisah, tentunya mediasi ini gagal. Ya, mediasi ini gagal, terus akhirnya lanjutlah ke proses sidang. Nah dari proses sidang itu udah langsung tuh nanti dibacakan lah gugatannya dia. Setelah itu nanti ada pembuktian, saksi dan lain-lain, nanti persidangan itu berjalan. Nah itu nanti kita tinggal Mas Ihsanul tinggal bisa membuktikan apa saja yang penting dan bagaimana nanti prosesnya. Itu ikutin aja. Nah kalau yang namanya tidak mau bercerai itu boleh-boleh aja, tapi balik lagi semua itu tergantung bagaimana di fakta sidang nanti. Kalau kira-kira juga hakim melihat ini masih bisa dipersatukan, tentunya pasti gugatan itu pasti ditolak karena memang satu unsur dan syarat-syarat ketentuan untuk dikabulkan satu persidangan perceraian tentunya ini harus memenuhi persyaratan, memenuhi unsurnya. Jadi nggak selalu semua gugatan perceraian itu dikabulkan oleh majelis hakim karena memang harus ada penguat alasan yang diperkuat dari fakta sidang nanti, mau itu saksi nanti, terus alat buktinya dan lain-lain, nanti kan dihadirkan di sana semua. Nah, nanti kita memberikan fakta di dalam proses sidang itu, gitu loh. Nah, kan tinggal kita lihat seperti apa. Kita tunggu aja nanti prosesnya. Kalau memang bisa selesai di mediasi, kalau nggak bisa, katanya proses sidang berjalan. Tapi abang akan upaya mendapatkan preventif, Mas, ya? Kenapa? Upaya preventif sebelum nggak perlu sampai persidangan lah, upaya preventif. Iya, kalau saya kan di sini cuma sebagai PH-nya Mas Ihsan. Mas Ihsan maunya seperti apa dan nanti bagaimana. Kalau memang nanti proses mediasi kebetulan Mas Ihsan bisa ketemu sama Mawa dan ngobrol tanpa orang lain, kan di situ ada hakimnya, hakim mediator di situ. Mediasi itu kan sebagai penengah di situ, mendengar, melihat dan semuanya. Ada apa sih sebenarnya masalah rumah tanggamu tuh, bagaimana sih kan gitu. Jadi nggak ada orang lain kan. Nah nggak ada orang lain, silakan ngobrol lah berdua. Tapi kalau nanti separa pihak nggak datang, misalnya Mas Ihsanul datang, Mawanya nggak datang, ya udah tetap dikasih panggilan lagi kedua. Kalau juga nggak datang, ya udah nanti akan lanjut proses sidang. Kalau dia tolak, mediasinya juga bisa. Penggugatan cerai dia tolak, mediasinya juga boleh, bisa ditolak. Jadi lanjut persidangan. Oke, berarti abang akan mendampingi dengan nanti juga dengan dalil-dalil bukti-bukti hukum yang ada ya bang, seperti itu dalam artian? Iya, jadi kalau kita mendampingi itu bagaimana nanti prosesnya step by step kan, bagaimana berita acara sidang itu. Jadi kita lihat dulu, kalau memang nanti di mediasi kita juga nggak ikut, saya juga nggak ikut nanti karena memang di dalam mediasi ini mereka berdua lah yang bisa, para pihak aja datang. Jadi nggak ada orang lain nanti bagaimana ini proses. Tapi Ihsan akan datang nanti San saat mediasi nanti. Ya, insya Allah kalau diminta. Oke, Ihsan, apa mungkin pesan khusus lo kepada Mawa ini dari hati lo mungkin yang terdalam agar Mawa mungkin mau mengurungkan niat untuk menggugat cerai atau luluh nih hatinya? Apa mungkin pesannya, Ihsan? Ya kalau dari saya sendiri sih, jangan dengerin orang lain, jangan terlalu banyak dengerin orang lain. Orang itu cuma bisa memahami dengan apa yang cuma mereka lihat aja. Ya. Apalagi kalau mereka ini punya kepentingan lain. Ya kan, ya banyaklah pasti orang-orang yang ingin menunggangi. Kayak sini kita lihat kan sudah banyak tuh. Jadi saya harap ya mau bagaimanapun ini kan urusan rumah tangga, yang penting rumah tangga kita, urusan privasi, urusan yang sebaiknya orang lain tidak mau tahu. Ya kan, adapun kan dibilang kenapa sering media semua segala macam, ya karena apa yang saya buat semuanya nggak didengar. Ya saya berharap sebenarnya di sini ada tools bisa dipakai supaya bisa didengar gitu kan, karena ya,
kalau cuman dari chat atau mungkin dari komunikasi dua arah yang secara tertutup kadang-kadang nggak didengar, ya kan. Jadi kita di sini berharap sebenarnya bukan dengan adanya media, bukan dijadikan alat buat ngebangun narasi-narasi yang membenturkan. Kita berharap di sini sebenarnya gimana caranya bisa ketemu. Kalau misalnya memang ini nggak mau panjang, memang tujuannya baik, kita selesaikan secara tertutup, kita ngobrol empat mata. Sorry, terakhir saya mau nanya, mediasinya kapan rencana? Belum tahu sih kalau itu belum.